Ya, selamat malam Bapak Ibu. Kita akan membahas pertanyaan bersama Ibu Harlin, seorang konselor keluarga melayani di Lampung posisinya ya. Tapi dalam era Zoom ini memang kita malah lintas lintas provinsi. Bisa di mana saja. Ya. Pertanyaannya saya akan bacakan. Ya. Bagaimana kalau suami yang hidup dalam rumah tapi nggak satu kamar, sudah bertahun-tahun. Jadi sudah bertahun-tahun pisah kamar. Pemicunya, masalahnya adalah gara-gara istri bisnis dan suami cemburuan. Istri bisnis, suami cemburuan, lalu berantem bertengkar, akhirnya pisah kamar. Bagaimana solusinya supaya bisa komunikasi lagi? Karena selama ini nggak ada komunikasi. Jadi bukan cuma pisah kamar, tapi juga tutup telinga. Nggak ada komunikasi gara-gara itu sampai pisah kamar. Oke, ya silakan Ibu. Kamarnya dibuka, masuk ke kamar Bapak. Sama bapaknya, paksa, aku mau tidur di sini. Aku sayang sama kamu. Masuk kamarnya. Kan perkaranya mungkin ibu juga punya kelelahan juga menghadapi bapak, jadi sama-sama menjauh. Nah itu jadi pisahnya ketika semua sama-sama menjauh. Jadi kalau si bapak menjauh, ibu mendekat. Menjauh lagi, kejar lagi, dideketin lagi, sampai bapak itu mengerti bahwa satu-satunya the only one yang ibu cintai adalah si bapak. Bapak juga mungkin merasa, seperti tadi ya pembicaraan-pembicaraan tadi, memang ada sedikit rawan untuk Asia karena patriark itu ya Pak ya. Jadi ketika si istri lebih menonjol mungkin di dalam segi penghasilan atau jabatan yang lebih tinggi dibanding suami, ada rasa tidak aman dan mulailah itu berkecamuk ketika sudah mulai pikiran negatif didasari dengan cemburu bisa lari kemana-mana. Maka Ibu jangan lelah juga untuk terus menyadarkan Bapak bahwa Bapaklah yang paling penting. Ibu harus menunjukkan bahwa dia orang yang paling penting di hidup Ibu, bukan orang lain. Sehingga ketika ada waktu luang, itu sudah betul-betul hanya Ibu dan Bapak dan anak-anak. Betul-betul hanya untuk rumah, bukan lagi disibukkan dengan hal-hal urusan pekerjaan. Walaupun itu di hari libur, tapi kan pasti menjawab WA bisa lebih dimaklumin kalau itu agak lambat sedikit. Ketika memang benar-benar ada waktu di rumah, fokus ibu adalah memanjakan bapak. Saya bilang kenapa harus memanjakan, karena memang posisinya bapak sedang dalam kondisi merasa tidak dicintai, merasa kecil. Jadi sampai pisah, sampai ini menjauh dari ibu karena merasa dia sudah yakin ini ibu mesti ini tidak bagus, tidak betul. Itu yang perlu dipangkas, perlu dikikis. Yang saya lihat biasanya komunikasi yang seperti ini menjadi berhenti ketika kita meresponnya juga sama dengan responsi bapak itu, karena kita juga rasa capek, aku lelah lah dituduh-tuduh terus. Tapi salah satu pihak harus tidak lelah. Salah satu pihak harus berbesar hati dalam hal ini ibu. Karena ibu yang posisinya lebih di atas dalam komunikasi dengan bapak. Jadi ibu jangan lelah, ibu mendekati bapak terus. Menunjukkan bahwa dia penting, dia orang yang paling ibu sayang. Tidak ada lagi yang lain yang ibu sayang selain dia. Dan lakukan itu dengan kontinu. Terus juga sebenarnya orang yang mengalami rasa tidak aman tuh mungkin juga karena dia nggak rasa, satu sisi barangkali juga bapak tidak aman juga dengan dirinya sendiri, dalam artian dia tidak kenal dirinya sendiri sehingga dia merespon orang lain pun dengan cara-cara yang tidak nyaman seperti ini. Itu ibu perlu mendekati bapak mungkin seperti yang 5 bahasa cinta itu ya Pak Jarot ya. Jadi disesuaikan dengan karakter bahasa cintanya masing-masing pasangan, karena didorong untuk sama-sama mengerti sama-sama mengerti kepribadiannya dan melakukan pendekatan dengan itu, saya rasa akan lebih banyak kemajuan. Tapi untuk tahu bahasa cinta itu seperti apa, itu bidangnya Pak Jarot yang bisa nanti menjelaskan. Ini tadi ada masuk pesan ya Pak ya ke saya ya Pak, pertanyaan itu. Buat nanti berikutnya. Siap, oke.
Oke, ya terima kasih Bu Harlin. Kita ada 2 pertanyaan lagi yang nanti kita akan selesaikan ya. Nah, tambahan dari saya kalau yang suami istri udah pisah kamar ini ya. Nah, memang kalau udah sampai pisah kamar, nggak ada komunikasi, berarti masalahnya sudah cukup berlarut-larut ya. Bisa-bisa suaminya juga udah kayak kepahitan, merasa Ya, nggak bisa dominan, istrinya iya, sukses, berhasil, lalu kayak nggak butuh suami, suami juga mungkin sudah merasa nggak dibutuhkan istri, akhirnya mengambil keputusan hidup sendiri-sendiri untuk cukup banyak, bukan hanya kasus ini sebenarnya, saya lihat banyak keluarga tuh model seperti ini, dalam arti tidak bercerai, karena bercerai itu sebuah aib, iya. eh, belum Tinggal tetap di rumah, tapi mati. belum lagi misalnya aktivis gereja, tokoh masyarakat, ya tidak bercerai, betul-betul dijaga, tidak, tapi nggak bahagia. Ya pergi ke gereja bisa bareng-bareng, duduk bersebelahan, tapi di rumah beda kamar, bahkan beda jam makan, kayak Tom and Jerry aja, satu makan, satu di kamar, satu selesai makan, satunya keluar, satunya nonton TV di ruang keluarga, satunya bikin TV di rumah di kamar sendiri, betul-betul hidup terpisah, kayak nggak ada interaksi, nggak ada komunikasi. Nah, bagusnya adalah masih satu rumah dan tidak bercerai. Maka menurut saya ini butuh 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 momentum gitu ya. Butuh momentum. Momentum itu bisa sebuah kejadian, tapi menurut saya jangan menunggu kejadian. Karena kadang-kadang kalau kejadian itu kan nggak diharapkan ya. Salah tahu sakit, mau mati, lalu ditolong yang lain, itu kan momentum yang tidak tidak enak gitu ya. Menurut saya momentum itu momentum pribadi aja, seperti hadir dalam acara seperti ini, jadikan itu momentum, lalu wah, saya mau komunikasi gitu ya, saya mau mulai lagi. Nah, mulainya ya dengan cara minta maaf bahwa selama ini kok kita ini nggak kayak suami istri ya, kayak orang kos bareng aja gitu, kos-kosan di sini berdua. Jadi kita ini hidup nggak normal, ayo kita normalkan. Jadi saya percaya ketika salah satu jenuh dengan keadaan seperti ini, bukan tidak mungkin loh, yang lain itu juga sedang mengalami hal yang sama. Jadi cuma nggak tahu mulai dari mana, dan mungkin juga merasa bahwa masa saya yang mulai sih gitu, saya kan istri gitu. Tapi si suami masa saya harus mulai sih, kayak saya butuh dia, saya nggak butuh kok, saya bisa tunjukkan kalau saya nggak butuh, saya bisa buktikan kalau saya nggak butuh. Jadi akhirnya lama-lama menguatkan dirinya untuk tidak butuh. Tapi terus saja bergumul bahwa ini nggak benar, ini keadaan nggak baik. Nah maka menurut saya ya, siapa yang bertanya berarti ini yang sadar gitu kan. Yang bertanya, yang hadir Zoom, yang mungkin ikut WA grup kita keluarga bahagia dan mulai menyadari keadaannya. Menurut saya untuk satu hal yang baik itu nggak ada kata terlambat. Udah hari ini aja jadikan hari inilah momentumnya gitu ya. Lalu hari ini mulai malam ini doa dan besok jangan tunda-tunda lagi. Nah, besok mulai ngajak bicara gitu ya. Kalau perlu ya dengan mulai kebutuhan pribadi sendiri dalam arti gini, Pak atau Mah gitu ya. Ini ya bukan berharap apa, bukan berharap sih mudah-mudahan enggak, tapi kalau sampai saya kena COVID terus dipanggil Tuhan, masa kita mati dalam keadaan begini. Jadi kadang-kadang membawa orang pada pikiran mau mati itu efektif loh. Jadi, tapi mulailah dengan diri gitu ya, jangan kamu gitu ya. Masa saya mati dalam keadaan begini. Jadi saya itu berharap ya tidak mati, tapi memang COVID ini membuat berpikir mengenai kematian. Saya mau mati dengan benar, Pak, gitu. Jadi atau Mah gitu ya. Nah, itu sebagai awal pembicaraan, tapi yang pasti memang bukan keadaan pasangan atau menyalahkan pasangan, bahkan mungkin nggak usah mengungkit masa lalu permasalahannya apa, gitu ya. Tapi keadaan ini kan juga nggak mungkin terus-menerus, dalam arti begini, dulu awal picuannya adalah istri bekerja, lalu jadi berantem, bertengkar, suami mungkin nggak setuju, atau suami merasa nggak dibutuhkan, gitu. Udah, yang itu kayak nggak dibahas aja gitu. Lalu yang dibahas adalah kita suami istri nggak satu kamar dan tidak berhubungan suami istri, ini bukan hal yang normal gitu ya. Kita anak-anak apalagi nanti udah pada menikah, udah pada besar, kembali kan berdua lagi. Kadang-kadang keadaan seperti itu bisa terselimur gitu ya, kebahagiaannya oleh keberadaan anak-anak, kesibukan sebagai karyawan atau pegawai. Tapi kan keadaan itu nggak bisa terus-menerus. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 10 tahun lagi, pensiun. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, anak-anak pergi menikah, tinggal ke rumah.
Ujung-ujungnya suami istri yang nganggur, tidak bekerja, pensiun, tinggal satu rumah. Ya, jadi itu perlu dipikirkan dari sekarang gitu dan dipakai. Masa depan itulah yang dibicarakan. Jadi kita nggak membicarakan masa lalu, nanti bertengkar lagi gitu ya. Jadi kalau perlu malah masalah diri sendiri, Pak. Aku bisnis sukses, tapi ini kan 5 tahun lagi, 2 tahun lagi, aku tuh pensiun. Jadi keadaan ini akan segera berakhir. Lalu bagaimana keadaan ke depan? Jadi bicarakanlah hal-hal ke depan, dan ke depan itu pengen lebih bahagia, lalu itu digunakan sebagai momentum untuk membicarakan. Ya, saya percaya nanti itu bisa menolong gitu ya, menolong keadaan untuk membahas masalah ini gitu ya. Jadi memang Tuhan itu bisa mengizinkan segala sesuatu terjadi untuk menjadi sebuah momentum. Tapi kalau saya menyarankan momentum itu kita ciptakan sendiri aja. Memang kadang-kadang keadaan itu bisa menjadi daya dorong yang lebih kuat lagi, ya, lebih kuat lagi gitu. Tapi yang pasti ya Tuhan itu membuat semuanya indah pada waktunya. Nah, indah pada waktunya. Dan saya lebih senang dari ayat satu lagi. Sekaranglah hari pemulihan itu. Jadi indah waktunya itu nggak lama-lama. Udah sekarang inilah waktunya gitu ya. Minggu ini, bulan ini gitu dah. Itu kayak dikuatkan aja. Kalau kan ditunda lagi, tunda lagi, tunda lagi, tunda lagi. Sehari, setahun juga lama-lama gitu. Jadi udah jangan pakai tunda-tunda. Hari inilah hari pemulihan itu. Ya, Tuhan memberkati.